البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan terakhir, nama yang kita pelajari apa saja? Nabil. Al-Muqtadir, terus Al-Muqid, Al-Malik dan Al-Malik. 4 nama: Al-Muqtadir, Al-Muqid, Al-Malik dan Al-Malik. Apa makna dari Al-Muqid? Indah ya Dimas. Al-Muqid, ya, dan yang maha mampu atas segala sesuatu. Berarti yang memiliki kedekatan makna dengan nama apa saja? Al-Muqid ini. Di antara nama-nama yang juga menetapkan sifat kemampuan Allah Subhanahu wa taala yang tidak terbatas. Apa saja? Al-Qadir, terus Al-Muqtadir, terus Al-Qadir. Ya, Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir. Kemudian juga masuk dalam deretan penetapan sifat fitrah Al-Muqid. Nah, sekarang kita masuk pada nama yang ke-72, Al-Maula. Wadalilu qawluhu ta'ala, dzalika bi anna Allaha maulal ladzina amanu. Dzalika bi anna Allah maulal ladzina amanu. Syahid maula. Yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala adalah maula orang-orang yang beriman. Kemudian ayat yang lain, fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik maula dan sebaik-baik pemberi pertolongan. Adapun dalil dari As-Sunnah di antaranya hadis Zaid bin Arqam yang berisikan tentang doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ini juga doa yang bagus. Nah, doa yang bagus. Hendaknya kita hafal. Termasuk doa yang jami', mencakup banyak hal. Kenapa? Karena kita meminta ketakwaan hati. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ketakwaannya. Karena kalau jiwa-jiwa yang bertakwa ini tentunya apa? Alamat keberuntungan. Karena jiwa itu mendorong kepada keburukan-keburukan.
Dan kita minta agar jiwa ini diberi ketakwaannya. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Dan sucikanlah jiwaku, karena engkau adalah sebaik-baik zat yang mensucikan jiwa. Anta waliyuha wa maulaha. Dan engkau adalah wali dari jiwa itu dan maulanya. Nanti akan kita lewati dalam pembahasan al-wali. Sekarang pada pembahasan al-maula terlebih dahulu. Karena al-wali juga nama dari nama Allah, sebagaimana al-maula. Maknahu, atau hadis yang kedua disebutkan di sini, hadits Al-Bara' radhiyallahu anhu wa fihi qalu Allahu maulana wa la maula lakum. Berhubungan dengan kisah di mana orang-orang kufar Quraisy mereka membanggakan dengan berhala-berhala mereka dalam peperangan. Lana Uzza wa la Uzza lakum. Kami memiliki Uzza dan kalian tidak memiliki Uzza. Maka Nabi SAW perintahkan agar mereka menjawab, yaitu untuk mengatakan Allahu maulana wa la maula lakum. Sungguhnya Allah adalah maula kami dan tidak ada maula bagi kalian. Sedangkan mengenai makna dinukilkan di sini dari Ibnu Jarir dan Ibnu Katsir, bahwasanya al-maula huwal wali wal hafid wan nasir. Maula adalah al-wali, al-hafid, an-nasir. Dari yang terkandung di dalamnya akhwanifillah penetapan bahwasanya Allah adalah zat yang menanggung hamba-hambanya dan menjaga serta menolong mereka. Jadi terdapat penetapan dalam nama Allah Subhanahu wa taala Al-Maula, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala nanti akan membela, menolong dan menjaga hamba-hambanya. Makanya ketika orang-orang kafir menyatakan kami memiliki Uzza, kalian tidak memiliki Uzza, diperintahkan untuk menjawab kita atau Allah adalah maula kami, yaitu Allah yang akan memberikan pertolongan, Allah yang akan menjaga dan memberikan kemenangan dalam peperangan. Baik. Kemudian nama berikutnya Al-Muhaimin. Dalilnya qala Allah Ta'ala huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin. Dan ini telah kita lewati dulu dalam pembahasan istidlal. Ma'nahu wa huwa raqibul hafiz, yaitu zat yang maha mengawasi dan menjaga. Waqila asy-syahid, yang menyaksikan. Waqila al-mu'min, waqila ghairu dzalik. Dan telah kita lewati pada pembahasan yang lalu, maknanya al-muhaimin yaitu zat yang apa? Ahmad. Mengetahui seluruh perkara-perkara yang tersembunyi. Berarti masuk di dalamnya ar-raqib dan apa? Asy-syahid, al-muhaimin. Jadi nama yang mencakup makna yang luas. Itu zat yang maha mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi. Yang disebutkan di sini bermakna asy-syahid dan juga bermakna ar-raqib. Ini juga ada kandungan nama al-hafid, yang menjaga, mengawasi. Baik.
Kemudian nama berikutnya An-Nasir. Qala Allah Ta'ala fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebab Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik maula, sebaik-baik zat yang akan menjaga dan membela, wa ni'man nasir, dan sebaik-baik zat yang memberikan pertolongan. Makanya al-maula dan an-nasir digabungkan di sini. Yang kedua-duanya alhamdulillah menetapkan pembelaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya yang beriman. Adapun dalil dari as-sunnah hadits Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa fihi wa anta nasiri bika ahulu wa bika asul wa bika uqatil. Syai'nya wa anta nasiri, dan engkau adalah penolongku ya Allah. Termasuk doa yang dibaca ketika seorang bertempur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan. Allah yang memberikan kekuatan dan kemampuan. Dan hanya karena Allah juga kita semua berperang. Hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Makna dari An-Nasir, An-Nasir li'ibadihi in nasaruhu, yaitu zat yang menolong hamba-hambanya apabila mereka menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, bagaimana dalam tafsir Al-Baghawi indal ayat fil Anfal wa Ibnu Katsir ayat 2. Nah, baik. In tansurullah yansurkum, kata Allah Subhanahu wa taala di surat apa ini? Indak Ukasha Muhammad. Nah, in tansurullah yansurkum, jika kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menolong kalian. Karena Allah adalah An-Nasir. Maka apabila kita menginginkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, nah, di antara sebabnya alhamdulillah bila dan berjuangkan agamanya. Dan yakin siapa saja yang membela dan memperjuangkan agama Allah akan mendapatkan pertolongan darinya, sesuai dengan kadar keikhlasan dan kejujuran. Kemudian Al-Wahid. Qala Allah Ta'ala huwallahul wahidul qahhar. Dialah Allah Al-Wahid Al-Qahhar. Adapun Al-Qahhar telah kita lewati. Nah, maknanya apa? Arid Al-Qahhar. Di sini makna khonifillah terkadang dekat. Yang penting kita mengetahui bahwa nama ini hubungannya dengan nama ini, nama itu. Baik. Zat yang maha menguasai. Sehingga Al-Qahhar juga berhubungan erat dengan apa? Al-Ali. Karena apa? Ada ulul qahar. Baik. Juga dengan apa? Al-Aziz. Nah, santum. Baik. Karena izzah Allah Subhanahu wa taala adalah izzatul quwwah wal ghalabah. Dan itu adalah qahar. Juga apa? Yang lain yang sangat erat dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qahhar. Al-Malik. Karena Allah Subhanahu wa taala menguasai na'am segala-galanya. Na'am ahsanta. Baik. Sehingga semakin kita paham ini alhamdulillah, akan semakin tumbuh rasa iman. Nah, sekarang Al-Wahid yang menjadi pembahasan kita.
Dalil dari as-sunnah hadits Abi Mas'ud radhiyallahu anhu wa fihi Allahu ahadul wahidus samad ta'dilu thulutsal Qur'an. Maksudnya apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Itu seimbang dengan sepertiga Al-Qur'an. Nah, seimbang dengan sepertiga Al-Qur'an. Rawahu Ibnu Majah, sahahahu Syekhuna rahimahullahu taala fil Jami' as-Sahih, yani Syekh Mubil rahimahullah. Dalil yang lain wa hadits Aisyah radhiyallahu anha taqaddam bismil qahhar. Nah, hadits Aisyah yang telah lewat dalam nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qahhar. Nah, yaitu idza tadawwara min al-laili qala la ilaha illallahul wahidul qahhar. Di sini juga digabungkan al-wahid dan al-qahhar. Maknahu qala Sa'di rahimahullah, huwa alladhi tawahhada bi jami'il kamalat bihaitsu la yusyarikuhu fiha musyarikun. Dialah zat yang esa, zat yang maha tunggal dengan keseluruhan kesempurnaan. Bihaitsu la yusyarikuhu fiha ahadun, di mana tidak menyekutui Allah Subhanahu wa taala seorang pun dalam apa? Dalam kesempurnaan tersebut. Wa yajibu 'alal 'abdi tauhiduhu aqdan wa qawlan wa 'amalan. Dan wajib atas para hamba untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, baik dari sisi keyakinan, perkataan maupun amalan. Bi an ya'tarifu bi kamalihil mutlaq wa tafarrudihi bil wahdaniyah, dengan mengakui kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala yang mutlak dan keesaannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala esa dari sisi rububiyahnya, uluhiyahnya, dan apa? Asma wa sifatnya. Wa yufriduhu bi anwa'il ibadah, kemudian mengesahkan Allah Subhanahu wa taala saja dengan berbagai macam ibadah-ibadah. Maksudnya apa? Ya, dengan menyerahkan semua ibadah itu hanya untuk Allah. Karena Allah adalah Al-Wahid, zat yang maha tunggal, zat yang maha esa, sama. Nah, yaitu maksudnya apa? Yang esa dengan keseluruhan kesempurnaan. Tidak ada sekutu baginya sama sekali. Sehingga Al-Wahid dari sini kita ketahui memiliki makna sangat dekat dengan apa, Ridwan? Al-Ahad. Nah, Al-Wahid dan Al-Ahad. Baik. Al-Warith. Dalilnya qala Allah Ta'ala, wa inna lanahnu nuhyi wa numit wa nahnul warithun. Sungguhnya kami adalah zat yang akan menghidupkan dan mematikan, dan kamilah al-warithun, yaitu zat yang kekal. Nah, tidak mengalami kematian tatkala semua makhluk mengalaminya. Dinamakan al-warith ikhwani fillah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang kekal, sedangkan yang lainnya akan mengalami kehancuran, kematian. Nah, dan pewaris ya dia yang hidup, ya kan? Mewarisi dari yang mati. Ini maksudnya. Makanya dinamakan dengan al-warithun. Maknahu qala al-Khattabi huwal baqi ba'da fana'il khalqi, yaitu zat yang kekal, yang tetap ada setelah hancurnya para makhluk.
wal mustariddu imlakahum wa mawarithahum ba'da mautihim, dan zat yang dikembalikan kepadanya kepemilikan para makhluk dan warisan-warisan para makhluk setelah kematian mereka semua. Setelah semuanya mati, kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa lam yazal baqiyan malikan li usulil asya'i kulliha yurithuha man yasha wa yastakhlifu fiha man ahab. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa tetap ada, naam, sebagai pemilik pokok-pokok segala perkara secara keseluruhan dan mewariskan kepada siapa saja yang Dia kehendaki dan menguasakan perkara-perkara tersebut kepada siapa saja yang Dia cintai. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, "Annal arda yarithuha ibadiyas salihun." Nah, bumi ini ya kalau akan diwariskan kepada siapa? Hamba-hamba Allah yang saleh. Mereka yang akan menjadi penguasa di muka bumi ini. Nah, jadi makna dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Warith, nah, juga hubungannya dekat dengan nama yang lain. Apa itu? Indaka Ja'far Al-Warith. Berarti kita ingat nama-nama yang terkandung penetapan kekekalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hayy dan Al-Akhir. Al-Warith. Kemudian Al-Wasi'. Qala Allah Ta'ala innallaha wasi'un 'alim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah wasi', zat yang maha luas dan zat yang maha mengilmui segala sesuatu. Maknahu huwa alladhi wasi'a ghinahu kulla faqirin wa wasi'at rahmatuhu kulla syai'in. Itu zat yang kekayaannya sangat luas, nah, meliputi semua hamba-hambanya yang fakir, dan zat yang rahmatnya itu maha luas, melingkupi itu segala sesuatu. Nah, ini sebagian saja, dan lebih umum dari itu apa yang disebutkan setelahnya. Waqila huwal wasi'us sifat wan nu'ud wa muta'alliqatiha, yaitu zat yang maha luas sifat-sifat dan apa-apa yang berhubungan dengannya. Ini lebih mencakup lagi, yaitu al-wasi', yaitu zat yang maha luas. Ya, luas cakupan semua sifat-sifatnya. Nah, sehingga memiliki kedekatan makna dengan apa? Al-Kabir. Nah, baik demikian pula apa? Al-Azim. Mi al-Wasi'. Adapun nama berikutnya insyaallah kami pada pertemuan yang akan datang. Nasallallahu alaihi wa sallam wa alhamdulillah.